Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian dengan saya Ratna Sari Susanti, BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Pada hari ini saya akan memberikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administratur. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan memberikan suatu pepatah yang disampaikan oleh Bapak kita Albert Einstein, yaitu cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Bapak Ibu sekalian, materi nanti yang akan saya sampaikan untuk strategi pembelajaran khususnya adalah akuntabilitas kinerja. Itu terdapat pada agenda 3, manajemen kinerja, pelatihan kepemimpinan administratur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen penyelenggaraan. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum daripada pelatihan kepemimpinan administratur dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 dengan perubahan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administratur, Keputusan Kepala LAN Nomor 1007 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan aparatur, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 1008 Tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan aparatur. Adapun kompetensi yang akan dibangun pada pelatihan kepemimpinan aparatur adalah kompetensi manajerial, yaitu untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai SOP dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Kompetensi yang kedua adalah membangun karakter dan sikap perilaku Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab. Dan terakhir adalah dapat mengaktualisasi kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalisasikan sumber daya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Bapak Ibu sekalian, kurikulum dan agenda akan disampaikan sebagai berikut. Kurikulum pelatihan kepemimpinan administratur terdiri dari 797 jam pelajaran atau setara dengan 91 hari. Dibagi menjadi dua, on campus dan off campus. On campus terdiri dari 257 jam pelajaran atau setara 31 hari pelatihan, dan off campus 540 jam pelajaran atau setara dengan 60 hari kalender. Bapak Ibu sekalian, agenda yang akan diberikan yaitu 4 agenda dengan tambahan 1 agenda orientasi program, yaitu terdiri dari strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN 3 jam pelajaran, overview kebijakan pelatihan 3 jam pelajaran, dinamika kelompok 3 jam pelajaran, dan yang terakhir di akhir sesi keempat atau agenda 4 yaitu kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan 3 jam pelajaran. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila 12 JP dan bela negara kepemimpinan Pancasila 18 JP. Agenda kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja, terdapat 4 mapel atau mata pelajaran. Pertama adalah manajemen perubahan sektor publik 9 JP, kepemimpinan transformasional 9 JP, jejaring kerja 9 JP, dan komunikasi efektif 9 JP. Agenda ketiga yaitu manajemen kinerja, terdiri dari 7 mapel, yaitu akuntabilitas kinerja 9 JP, hubungan kelembagaan 9 JP, organisasi digital 9 JP, manajemen kinerja 15 JP, standar kinerja pelayanan 9 JP, manajemen penganggaran 9 JP, dan yang terakhir manajemen resiko 9 JP. Agenda 4 atau aktualisasi kepemimpinan terdiri dari 2, yaitu studi lapangan kinerja organisasi 33 JP, dan yang terakhir adalah rencana aksi perubahan kinerja organisasi 74 jam pelajaran. Bapak Ibu sekalian,
Berikutnya adalah evaluasi peserta, di mana total nilai adalah 100%. Kita bagi menjadi pertama 15% yaitu substantif evaluasinya dengan e-evaluation yaitu pada agenda 2 dan agenda 3. Kedua adalah studi lapangan 20% dibagi menjadi dua yaitu dokumentasi lesson learn secara kelompok 10% dan lesson learn adopsi dan adaptasi secara individual senilai 10%. Evaluasi yang ketiga yaitu aksi perubahan senilai 50%, di mana itu terdiri dari 20% perencanaan perubahan dan 30% adalah manajemen perubahan. Sikap perilaku 15% yang terakhir yaitu pengamatan struktur dan 2 kali sosiometrik. Bapak Ibu sekalian, kriteria kelulusan untuk pelatihan kepemimpinan administrator kita bagi menjadi 3, yaitu lulus, remedial, dan tidak lulus. Nilai lulus adalah pada poin terendah 70.1. Bapak Ibu akan dinyatakan remedial kalau mendapatkan nilai terendah adalah 60.01. Nilai 60 ke bawah Bapak Ibu bisa dinyatakan tidak lulus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai akuntabilitas kinerja. Deskripsi singkat akuntabilitas kinerja adalah Bapak Ibu selaku peserta diharapkan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan untuk membangun budaya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan administrator. Peserta akan dinilai kemampuannya dalam membangun dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Mata pelatihan ini disajikan dengan proses experiential learning yang memberikan kombinasi metode ceramah interaktif dengan metode belajar mandiri secara daring, ceramah, diskusi, praktek, dan simulasi. Bapak Ibu sekalian, indikator keberhasilan yang akan dicapai pada mata pelajaran akuntabilitas kinerja adalah pertama, yaitu Bapak Ibu diharapkan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual teoritis secara umum, serta akuntabilitas dalam perspektif kinerja sebagai landasan untuk membangun budaya akuntabilitas, peran pimpinan dalam akuntabilitas. Yang kedua adalah memahami masalah akuntabilitas, yaitu resiko dan kesalahan dalam organisasi. Yang ketiga adalah memahami upaya membangun budaya akuntabilitas di lingkungan unit kerja organisasi. Dan yang keempat adalah memahami upaya membangun budaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas di lingkungan unit kerja organisasi, sehingga menghasilkan peserta pelatihan kepemimpinan administrator mampu mengidentifikasikan masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran akuntabilitas kinerja kita akan lalui menjadi 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu pendahuluan, di mana fasilitator akan ucapkan salam, memperkenalkan diri, dan kita akan bisa lakukan ice breaking, bisa dengan video ataupun olah tubuh. Bapak Ibu sekalian, dari tahap 1 sampai dengan tahap 6, kita akan menggunakan media atau alat bantu seperti infocus, laptop, laser point, speaker, bahan tayang, flip chart, spidol, dan beberapa film pendek atau berita-berita yang teraktual. Penyajian pertama yaitu konsep akuntabilitas sebanyak 90 menit, di mana fasilitator akan membekali Bapak Ibu tentang apa yang dimaksud dengan akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, akuntabilitas kinerja, peran daripada administrator, kemudian prinsip-prinsip dalam akuntabilitas. Metode yang dipergunakan oleh fasilitator adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, curah pendapat, mind mapping, ice breaking, dan penayangan film pendek. Untuk penyajian yang kedua yaitu dengan materi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas selama 90 menit, fasilitator akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang pemahaman tentang resiko dan kesalahan, identifikasi, analisis resiko, langkah-langkah serta faktor-faktor pendukung untuk mengatasi resiko dan kesalahan. Metode yang dipergunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, curah pendapat, dan penayangan film pendek, berita atau gambar. Film pendek yang disampaikan di sini bisa juga film tentang success story atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan resiko akuntabilitas kinerja.
Penyajian yang ketiga yaitu dengan materi membangun budaya akuntabilitas, di mana fasilitator akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana membangun budaya akuntabilitas, pentingnya membangun budaya akuntabilitas, aspek-aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam membangun budaya akuntabilitas, dan indikator minimal dalam membangun budaya integritas. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, curah pendapat, mind mapping, ice breaking, dan simulasi. Penyajian terakhir adalah penyajian yang keempat, di mana dengan materi komunikasi, koordinasi, akuntabilitas dengan atasan selama 90 menit, fasilitator akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pentingnya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan atau pegawai dengan pimpinan sebagai atasan, teknik-teknik dalam membangun komunikasi dan koordinasi, komunikasi dalam pengambilan keputusan yang akuntabel, praktek-praktek berkomunikasi yang baik, dan peran pimpinan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Metode yang dipergunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, curah pendapat, dan simulasi. Simulasi di sini peserta akan diminta untuk berperan menggunakan story singkat, dan terakhir saling mempresentasikan apa manfaat yang didapat. Terakhir adalah penutup, di mana fasilitator akan mengajak peserta untuk membuat kesimpulan bersama dari pembelajaran akuntabilitas kinerja. Dan terakhir, fasilitator akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memberikan apresiasi kepada peserta dan mengakhiri pertemuan. Demikianlah Bapak Ibu, strategi pembelajaran akuntabilitas kinerja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan pelatihan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.